Saudara-saudara, ini adalah pertemuan ke-8 dalam mata pelajaran Enterprise Architecture. Dan kita sekarang bicara mengenai apakah ada model proses untuk mengembangkan Enterprise Architecture itu. Cukup banyak model proses yang ditawarkan, yang intinya adalah apa sih yang harus dilakukan agar saya bisa menggambarkan arsitektur tersebut. Tentu saja semuanya bermuara pada satu proses utama, yaitu melakukan analisis. Dan apa yang kita analisis, paling banyak yang kita analisis adalah kondisi yang kita inginkan dan kondisi yang ingin kita tuju. Kalau Anda bisa menganalisis dua hal tersebut, kondisi apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan, maka niscaya Anda bisa mengembangkan budaya berenterprise architecture. Nah, untuk itu banyak sekali hal yang kita perlukan. Ya, ada beberapa komponen. Misalnya dalam melakukan analisis, kita bicara mengenai visi, misi, dan objektif atau goals-nya perusahaan. Kita bicara mengenai strategi perusahaannya seperti apa. Proyek-proyek apa yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan untuk menuju cita-citanya. Kita juga berbicara mengenai apa prinsip-prinsip bisnis yang dipegang teguh oleh perusahaan. Nilai-nilainya, value-nya. Standar apa saja yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan itu mengembangkan bisnisnya. Bagaimana perusahaan itu mengorganisasikan begitu banyak orang yang berada di dalamnya. Ya, seperti apa aplikasi yang dipergunakan oleh perusahaan. Dari mana dia mendapatkannya? Membeli, membuat sendiri. Informasi apa yang sangat dibutuhkan? Bagaimana mereka mengklasifikasikan informasinya dari yang sangat penting sampai dengan yang tidak begitu penting. Ya, seperti apa infrastruktur bisnis yang dibutuhkan. Nah, semua itu harus benar-benar kita lakukan analisis terhadapnya agar kita tahu persis secara holistik, komprehensif mengenai perusahaan atau organisasi tempat kita berada. Nah, dalam konteks ini memang semuanya harus kita lihat secara utuh, secara komprehensif. Nah, kalau sudah berhasil kita analisis, berhasil kita evaluasi, baru kita bisa berusaha untuk mendevelop, mengembangkan, menggambarkan apa yang kita inginkan. Kalau kondisinya begini, sekarang nanti begitu saya harus melakukan ini semua. Nah, setelah saya menggambarkan ini semua, emang semua bisa berjalan dengan baik? Belum tentu. Yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan tentu saja manusia yang berada di organisasi tersebut. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, ya, proses mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan itu sangat-sangat penting sekali. Dan mengkomunikasikan kepada orang-orang di seluruh organisasi itu tujuannya bukan sekedar mereka tahu, tapi mereka harus mendukung, mereka termotivasi karena mereka pada dasarnya merupakan bagian dari proses enterprise architecture itu sendiri. Kan kalau kita punya kondisi sekarang dan kita punya kondisi akan datang, ini kan merupakan sebuah perjalanan, merupakan sebuah transformasi, merupakan sebuah perubahan yang semua pihak di dalam organisasi harus ikutan menjalaninya. Sehingga kita harus mengajak, memotivasi melalui komunikasi yang efektif. Nah, seperti halnya rumah yang kita kembangkan, itu arsitektur yang kita buat harus handal, harus robust, harus terintegrasi dengan baik. Ya, tapi juga fleksibel dalam menghadapi banyak perubahan zaman. Ya, harus fleksibel, bisa menyesuaikan diri. Juga semua yang kita siapkan itu arsitekturnya harus memberikan manfaat, bukan hanya gaya-gayaan atau keren-kerenan. Harus bisa memberikan manfaat kepada segenap customer eksternal maupun customer internal. Kemudian apa yang kita lakukan harus bisa divalidasi, harus bisa diverifikasi agar kita pasti standarnya bagus, kualitasnya bagus, tidak ada resiko yang tidak bisa kita identifikasi dan kita mitigasi. Dan selanjutnya sama kan, kalau Anda membangun rumah, pengen rumah itu bertahan lama. Dalam arti kata awet.
Sama, durable seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa semua usaha itu harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Sehingga apa yang dilakukan harus mampu terukur. Dan proses terakhir adalah, if you cannot measure it, you cannot control it. Kalau kita tidak bisa mengukur, maka tahu dari mana kita berhasil atau tidak. Kalau kita tidak pernah tanya kepada yang punya rumah, Anda merasa nyaman apa tidak di sini, tahu dari mana rumah yang kita bangun berhasil. Kalau kita lihat orang yang di rumah isinya sakit-sakitan terus, jangan-jangan arsitektur rumah kita yang tidak baik. Nah, disinilah kita membutuhkan banyak cara-cara untuk mengukur. Misalnya dengan menggunakan balance scorecard, diukur financialnya dari segi perspektif keuangan, perspektif bisnis proses, perspektif customer, dan perspektif perkembangan atau growth dari organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih.